Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Nurfitriani, NIM 210 2010 184, kelas MJ 501, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dosen Novidian Natasia, Eskom MMSI. Jawaban nomor 1. Nomor 1, perbedaan data dan informasi. Data adalah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah yang terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka dari itu, data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Data dapat berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara, atau tanda-tanda yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi dapat berupa hasil gabungan hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga hasil pengolahan sistem informasi komputerisasi. Gambaran siklus informasi. Data ditangkap sebagai input, diproses melalui suatu model, membentuk output berupa informasi. Pemakai kemudian menerima informasi tersebut sebagai landasan untuk membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan operasional yang akan membuat sejumlah data baru. Data baru tersebut selanjutnya menjadi input pada proses berikutnya. Begitu seterusnya sehingga membentuk suatu siklus informasi atau information cycle. 2. Kaitan antara manajemen dan sistem informasi. Apakah keduanya saling mendukung? Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang dapat membantu manajemen di dalam pengumpulan data, pengolahan serta analisis evaluasi data dan menyajikan ke dalam batas informasi yang bernilai dan akhirnya sampai pada pengambilan keputusan di mana informasi ini berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen. Perwujudan sistem informasi manajemen di perusahaan, ketergantungan akan sistem informasi di era modern ini merupakan hal yang masif dirasakan oleh semua kalangan. Pemanfaatan teknologi untuk sistem informasi manajemen pun mulai digunakan oleh perusahaan-perusahaan ini, membuktikan bahwa tak hanya perusahaan sekelas multinasional atau perusahaan besar, tetapi perusahaan kecil juga menerapkan sistem informasi manajemen. Contoh penerapan sistem informasi manajemen adalah perusahaan Gojek yang memanfaatkan teknologi smartphone yang berbasis Android untuk melayani jasa yang ditawarkan oleh perusahaan Gojek. 3. Beri penjelasan lengkap tentang apa dan bagaimana manajemen bisnis data diterapkan di dalam perusahaan. Penggunaan sistem informasi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas dalam suatu perusahaan. Dengan semakin banyaknya persaingan, membuat perusahaan berpikir keras dalam menjalankan proses bisnisnya. Untuk itu, digunakan suatu sistem database dalam pengolahan data. Penggunaan database dalam perusahaan merupakan salah satu hal yang sangat wajib untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Database merupakan suatu kumpulan data yang saling terhubung dan dapat diakses dengan mudah. Dengan adanya database manajemen sistem, perusahaan dapat dengan mudah mengakses dan menyimpan data informasi. 4. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan sistem yang mengelola atau mengolah semua transaksi serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas, mendukung fungsi manajemen, dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi untuk membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model guna menyelesaikan masalah tak terstruktur demi semi terstruktur di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.